Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, patepang deui sareng Ibu tina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna Ibu bade nerangkeun perkawis carpon atanapi carita pondok anu materina kamari atos hidup tulis. Nah, bedaran carita pondok atau penjelasan carita pondok. Nah, di dieu saha anu resep maca carpon? Naon ari carpon teh nya? Oke. Carpon nyaeta carita rekaan fiksi anu nyaritakeun kahirupan masyarakat atawa manusia sapopoe anu mere kesan lir nya kejadian eusina biasana terlepas tina ajen atikan jeung moral pikeun jadi contoh atawa jadi eunteung anu maca. Upami ditranslatekeun kana bahasa Indonesia mah kieu. Cerita pondok yaitu cerita rekaan atau fiksi yang menceritakan kehidupan masyarakat atau manusia sehari-hari yang memberi kesan seperti benar-benar kejadian. Isinya biasanya tidak terlepas dari budi pekerti dan moral untuk jadi contoh atau jadi gambaran kepada yang membaca gitu ya. Jadi carpon itu sama dengan cerpen ya, cerita pendek ya. Ya. Nah, di sini siapa yang suka baca cerpen? Nah, lanjut. Cerpen itu apa sih bedanya sama novel? Nah, kita harus tahu ciri-ciri cerpen. Nah, siapa yang tahu apa saja ciri-ciri cerpen? Aya nu terang, naon wae ciri-ciri cerpen? Nah, ciri-ciri cerpen diantaranya nyata anu kahiji bisa sakali maca beres. Naon tiasa sakali maca beres, kumargi upami carpon mah jumlah katana henteu saseueur novel nya. Benten sakali maca ge tiasa beres. Benten sareng novel. Novel anu biasana handel nya bukuna. Teu bisa sakali maca beres. Anu kadua, lumangsungna kajadian teh biasana dina hiji waktu jeung hiji tempat. Jadi sederhana caritana teh nya basajan. Teu seueur latarna. Biasanya nyaritakeun dina hiji. Biasanya menceritakan dalam satu waktu dan satu tempat saja. Jadi sederhana ceritanya. Nu katilu, sakapeung mah akhir caritana ngahaja siga ngegantung. Jadi kadang akhir ceritanya seperti sengaja ngegantung gitu ya. Nah, yang keempat, palakuna teu rea atau pelakunya tidak banyak kalau di cerpen ya. Kemudian yang kelima, konfliknya sederhana, tidak bercabang-cabang seperti cerita yang panjang ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sebuah cerpen atau carita pondok. Salajengna nyaeta unsur-unsur dina cerpen. Apa saja sih unsur-unsur pada cerpen tersebut? Nah, yang pertama ada pelaku atau tokoh ya. Nah, pelaku ini berkaitan dengan watak pelaku ya. Jadi pelaku itu adalah tokoh yang diceritakan di dalam cerpen. Sedangkan karakter adalah atau watak adalah sifat yang dimiliki oleh pelaku. Sifat itu dapat diidentifikasi dari dialog-dialog maupun narasi yang ada pada cerpen. Kemudian yang ketiga ada galur atau alur ya. Alur itu adalah jalan cerita atau rangkaian dari beberapa kejadian yang ada di dalam sebuah cerpen tersebut. Kemudian latar. Latar adalah waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa di dalam cerpen tentunya ya, sudah pada hafal. Nah, selanjutnya adalah tema. Tema atau ide atau gagasan pokok di dalam cerita pondok ya. Kemudian biasanya sebelum mulai menulis, pengarang terlebih dahulu menentukan tema cerita. Tema ini bisa dikembangkan dari masalah kehidupan sehari-hari, umpamanya menceritakan perubahan sosial, modernisasi,
golongan masyarakat kurang mampu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada amanat. Nah, amanat ini biasanya isinya tentang pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Amanat akan disimpulkan setelah membaca dengan seksama keseluruhan carpon. Nah, yang terakhir adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam carpon Sunda tentunya ya biasanya ada gaya bahasa Ocon dan ada gaya bahasa Ngasor. Ya. Nanti kita akan bahas apa itu gaya bahasa. Nah, pasti kalian udah hatam ya tentang unsur intrinsik karena ada di mana-mana. Oke, selanjutnya asal-usul carpon itu dari mana sih? Nah, kalian bisa lihat nih pada gambar di sini. Ada gambar kincir angin. Nah, asal-usul carpon itu adalah berasal dari negara kincir angin ini ya. Kira-kira negara mana tuh ya? Nah, negara ini pernah menjajah Indonesia ya. Jadi ayana carpon dina sastra Sunda teh pangaruh ti Walanda Eropa. Nu kungsi ngajajah urang. Mimitina aya carpon kira-kira katompernakeun abad ke-18. Di Eropa jeung Amerika disebutna short story. Ya. Jadi adanya carpon pada sastra Sunda itu dipengaruhi dari Belanda ya, benua Eropa. Nah, yang pernah menjajah kita. Jadi awal mulanya adanya carpon itu kira-kira terkenal abad ke-19 di Eropa dan di Amerika yang disebut dengan short story. Ya. Jadi untuk keur ngagampangkeun atau untuk biar gampang diingat ya yang disebut carita pondok itu rata-rata lamun dibaca atau kalau dibaca dengan setengah jam juga sudah tamat ya. Jadi keur ngagampangkeun disebut carita pondok teh rata-rata lamun dibaca ku setengah jam ge tamat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan yang disebut cerita pondok itu rata-rata kalau dibaca selama setengah jam sudah tamat. Tampolana kurang. Biasanya juga kurang dari setengah jam udah tamat. Upama dimuat dina majalah antara 3 nepi ka 10 kaca. Dina koran mah tara leuwih ti sakaca. Jadi kalau dimuat pada majalah itu antara 3 sampai 10 halaman. Tapi kalau dalam koran itu tidak pernah lebih dari 1 halaman saja. Nah, tadi di unsur-unsur carpon itu disebutkan ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini apa sih? Nah, yang pertama ada gaya bahasa Ocon atau metonimia. Gaya bahasa Ocon itu adalah gaya bahasa untuk menunjukkan barang tertentu dengan menyebutkan merek atau jenis barang tersebut. Ya, contoh nih, hayang teuing boga mobil sedan kawas Atta Halilintar. Nah, pikiran kita menggambarkan bahwa mobil sedan itu seperti ini ya, mobil-mobil yang pendek gitu ya. Nah, padahal mobil sedan itu bermacam-macam mereknya ya. Nggak ada Honda, ada BMW, ada Mercedes, dan lain sebagainya ya. Tapi kita sering sebut bahwa ini adalah mobil sedan ya. Jadi sedan itu menggambarkan mobil yang seperti ini, mobil pendek gitu ya. Beda dengan mobil SUV dan lain sebagainya. Mobil kijang gitu ya, yang tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang selanjutnya gaya bahasa Ocon ya. Contohnya gini, cik atuh pangmelikeun aqua urang haus, nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kita bayangkan adalah ya air minum gitu. Baik itu mereknya Aqua, Amidis, ya, atau misalnya Nestle, Le Mineral, gitu ya, Cap Gunung. Nah, yang penting adalah air minum gitu ya. Kita sering bilang minumnya mau sama apa? Aqua, padahal dikasihnya merek Amidis misalnya, atau merek Club, atau merek Fit, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan gaya bahasa Ocon ya, atau metonimia.
Nah, selanjutnya ada gaya bahasa ngasor atau litotes. Nah, gaya bahasa ngasor ini adalah gaya bahasa yang menggunakan kata yang berlawanan arti yang sebenarnya dengan maksud untuk merendah. Ya, contoh nih, ibu-ibu mangga atuh linggih heula di saung abdi. Nah, ibu-ibu mangga atuh linggih heula di saung abdi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ibu-ibu silahkan atuh mampir dulu di saung saya. Gambaran kita tentang saung kan seperti ini ya. Saung itu terbuat dari bambu, kemudian dari bilik, ya, kemudian sederhana gitu lah ya. Tapi padahal kenyataannya rumahnya mewah gitu ya, bagus. Gitu ya. Nah ini contoh gaya bahasa ngasor ya. Jadi menggunakan kata yang berlawanan arti sebenarnya dengan maksud untuk merendah. Gitu ya. Contoh selanjutnya, sarang naon atuh nya tuangna teu ayana naon di dieu mah. Artinya sama apa tuh ya makannya? Di sini mah tidak apa-apa, padahal di meja makan itu ada nasi, ada ikan, ada ayam, ada sayurnya, ada buah-buahannya gitu ya. Padahal serba ada gitu ya. Nah, itu contoh gaya bahasa ngesor gitu ya. Nah, selanjutnya contoh-contoh Carpon Sunda itu tadi ya bisa dibuat dalam majalah. Ya, contohnya majalah yang terkenal di dalam bahasa Sunda itu majalah Mangle. Ya. Nah, contohnya ini Carpon yang judulnya Bahasa Mamah Rek Jual Imah karya Mamat Sasmita. Kemudian Carpon itu bisa disajikan dalam koran ya. Nah, contohnya ini judul Carponnya Mainung Lewak Cahaya. Kemudian bisa juga dibukukan ya, bisa dibukukan dalam kumpulan cerita pondok ya. Jadi satu buku isinya beberapa judul cerita pondok ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, silahkan tanyakan. Eh, Bebas ya, silahkan bertanya sama Ibu. Jangan malu-malu kalau memang tidak paham. Oke, eh, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.